antara sandal atau sepatu. Saya adalah termasuk orang-orang yang lebih menyukai sandal daripada sepatu. Baik itu keseharian, kalaupun boleh juga saya akan memakainya di suatu acara formal kalau boleh, tapi seringkali saya lebih mengalah untuk memakai sepatu yang sebenarnya tidak memberikan rasa nyaman pada kaki saya. Di suatu situasi yang normal maupun keseharian biasa, saya cenderung memakai sandal karena menurut saya hidup di suatu tempat dua musim ya, yang berarti itu adalah musim penghujan dan musim kemarau, dimana juga situasi atau keadaan udaranya, kelembapannya begitu tinggi. Kalau saya memakai sandal, sirkulasi udara di kaki saya sangat lancar karena kulit kaki saya akan terpapar secara langsung oleh udara. Berbeda jika saya memakai sepatu. Sepatu itu tertutup, sirkulasi udaranya sangat terbatas. Di tengah udara yang lembab seperti ini, apakah itu baik untuk kulit kaki? Saya merasa tidak, karena seringkali kalau kita terlalu lama memakai sepatu dan di tempat yang kelembapannya sangat tinggi, itu seringkali membuat kaki saya ada kutu air atau namanya gatal-gatal, atau bahasa Jawanya keringat buntet. Itu bikin kaki saya sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, saya lebih menyukai sandal untuk kegiatan sehari-hari. Tapi saya juga tidak menolak memakai sepatu dan tidak ingin nyinyir kepada orang-orang yang memakai sepatu, karena kadang orang memakai sepatu untuk menutupi kekurangan di kakinya bisa, atau hanya untuk memamerkan sepatu tertentu yang menjadi tren atau sesuai dengan fashion yang disenanginya. Ini dalam konteks situasi yang normal, situasi sehari-hari, situasi yang biasa. Namun saya juga tidak terlalu anti kepada sepatu, karena untuk situasi dan kondisi tertentu sepatu itu memang sangat diperlukan, karena memang fungsinya untuk melindungi kaki. Sepatu sangat fungsional ketika ia digunakan di suatu medan yang sangat terjal, suatu wilayah yang memang mengharuskan sepatu dipakai demi keselamatan pemakainya. Justru di tempat-tempat tertentu dan situasi tertentu memang kaki membutuhkan kenyamanan dengan memakai sepatu. Misal ketika kita naik gunung, ataupun ketika di suatu wilayah yang di tempat tersebut tersebar bahaya
potensi bahaya untuk kaki kita. Saya memakai sandal juga karena mungkin sudah rekaman genetik yang menurun ke saya, bahwa nenek moyang kita sebenarnya sebelum mengenal sepatu, mereka bahkan tidak beralas kaki. Dari mana kita tahu hal tersebut? Ya, jejak-jejaknya masih kita lihat di suatu wilayah pedesaan yang sangat terpencil, di pojok, misal di pojok Ponorogo atau pojok Magetan sana, di suatu wilayah yang terpencil di wilayah Wonogiri maupun Gunung Kidul, kita masih menjumpai para sepuh atau orang-orang tua yang masih ke pasar, masih ke sawah tanpa menggunakan alas kaki, bahkan tidak memakai sandal. Meskipun wilayah yang medan tempat mereka bekerja itu sangat terjal, tempat yang ketika kemarau tanahnya itu menjadi sangat keras, atau dalam bahasanya nelo, tanahnya itu retak-retak yang kalau keblegong atau terprosok itu pasti akan, untuk kaki orang normal kota akan pasti luka karena sangat tajam antara rekahan tanahnya itu ketika kering. Dan kita lihat di relief-relief candi-candi tua itu, kita lihat bahwa banyak digambarkan di relief tersebut bahwa banyak sosok atau sosok manusia yang digambarkan seringnya tidak memakai alas kaki. Dan juga di wayang kulit pun kita akan sangat jarang menjumpai sosok-sosok tokoh dalam pewayangan tersebut memakai alas kaki. Mungkin di sebagian sosok memang memakai terompah atau sandal atau juga seperti sepatu. Itu pun hanya sebagian kecil ya. Mayoritas saya lihat, sepengetahuan saya, mereka tidak, sosok-sosok pewayangan di wayang kulit tersebut tidak memakai alas kaki. Lantas kenapa kemudian kita di era modern yang seperti ini seakan-akan memakai sepatu adalah suatu standar kesopanan? Kenapa? Oke lah, kalau telanjang kaki itu sesuatu yang dianggap kurang sopan di suatu tingkat pergaulan tertentu. Bukankah dengan sandal saja sudah cukup? Atau paling tidak itu sesuatu yang tidak membuat kaki kita terlihat terlalu kotor. Dan kenapa harus memakai sepatu? Karena dalam situasi normal di lingkar pergaulan saya yang potensi bahayanya tidak terlalu tinggi, bahkan rendah, karena hanya berkutat di antara lingkungan yang biasa, bukan lingkungan yang terjal atau ekstrim. Kenapa secara tidak tertulis atau suatu
perasaan atau yang mengharuskan bahwa sepatu itu harus dipakai, dianggap lebih sopan daripada memakai sandal. Kesimpulannya mungkin kalau sepatu itu memang untuk tingkat pergaulan Eropa ataupun di wilayah utara bumi yang notabene merupakan wilayah yang memiliki 4 musim yang cuacanya ekstrim dan lingkungannya mungkin tidak seramah Indonesia. Mereka mungkin sepatu merupakan suatu hal yang fungsional, suatu hal yang memang lebih baik atau harus dipakai untuk melindungi kaki-kaki mereka di menjalani keseharian mereka di tengah suasana cuaca ekstrim, baik di musim dingin maupun musim panas. Wajar ketika mereka memakai sepatu. Lantas kenapa kita di tempat yang tropis ini sepatu lebih, saya rasa ya, yang saya rasa mungkin juga salah, bahwa kenapa sepatu menjadi suatu standar tingkat kesopanan tertentu. Kenapa sandal saja sudah cukup untuk menjadi suatu etika pergaulan. Untuk itu marilah kita berpikir kembali bahwa antara sandal dan sepatu ada sesuatu yang harus kita pikirkan, harus kita pikir kembali. Kenapa kita tidak memakai sandal saja di suatu urusan yang formal? Mungkin itu saja. Jika dirasa ini tidak bermanfaat, tolong di-subscribe.